Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang hal-hal sepele yang membuat kita cemas gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang apa sih hal-hal sepele itu yang membuat kita cemas itu, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian juga bisa menyadarinya apa yang kalian takutkan. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Nah itu teman-teman ya. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, itu sangat dominan sekali merasakan ketakutan, kecemasan, was-was, gelisah dan sebagainya teman-teman. Dan rasa-rasa itu semuanya itu sangat tidak nyaman gitu teman-teman. Dari mulai kecemasan tidak nyaman gitu teman-teman ya, kemudian was-wasnya juga sangat tidak nyaman, kemudian gelisahnya juga sangat tidak nyaman, apalagi kalau misalkan diikuti dengan gerakan-gerakan yang ada di tubuh kita teman-teman, kayak macam jantungnya berdebarnya kurang berirama dengan baik gitu teman-teman ya. Itu membuat kita itu tambah cemas, tambah gelisah, seolah-olah kita itu menghadapi gangguan yang sangat berbahaya gitu teman-teman ya. Padahal kalau seandainya kalian sudah sembuh total, kalau seandainya kalian sudah sembuh sempurna gitu teman-teman ya, kalian pasti bakalan tertawa sendiri teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nah untuk merasakan hal-hal yang sangat besar itu wajar menurut saya, dan jangankan untuk hal-hal yang sangat besar teman-teman ya, hal-hal yang sekecil apapun itu membuat kita itu gelisah, was-was, cemas gitu teman-teman ya. Kadang hal-hal sepele juga membuat kita itu cemas teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini tuh saya akan share video tentang hal-hal sepele teman-teman, hal-hal yang sepele yang belum kalian sadari teman-teman ya. Kayak macam yang pertama itu lebih disering itu kayak macam mimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal. Itu teman-teman ya. Dulu pengalaman saya seperti itu ya. Jadi ketika mengalami mimpi buruk ketemu sama orang yang sudah meninggal, itu pikiran kita itu kemana-mana teman-teman ya. Selalu saja dikait-kaitkan gitu teman-teman ya. Wah ini ketemu sama orang yang sudah meninggal nih, pertanda itu menjelang ajal saya. Jangan-jangan dia itu mengajak saya untuk meninggal. Nah itu teman-teman ya. Dan itu ketika kalian belum paham, itu membuat cemas, selalu berpikir ke arah sana gitu teman-teman ya. Padahal kalau misalnya kalian bisa menyadarinya teman-teman, kenapa kalian selalu mimpi buruk untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, bahkan bisa mimpi juga dengan orang-orang yang sudah meninggal gitu teman-teman ya.
patut kalian ketahui teman-teman ya, apa yang kalian pikirkan setiap harinya itu berpengaruh ke semuanya. Nah itu teman-teman ya, jangankan untuk kehidupan kita sehari-hari teman-teman ya, ke dalam mimpi juga berpengaruh teman-teman ya. Kalau seandainya kita berpikirnya itu negatif setiap hari tentang penyakit, akhirnya stres tersendiri, banyak pikiran ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Tanpa disadari itu akan tertanam dalam pikiran kita teman-teman ya, bahkan sampai terbawa ke alam tidur gitu teman-teman ya. Contoh kecil saja, mari berpikir secara logika saja. Kalau seandainya kita lagi bujangan nih ya, lagi happy-happynya ketemu sama pacar, selalu berandai-andai ya, ketemu sama pacar, ketemu di taman, kita berpegangan tangan, asik setiap harinya ya. Kita selalu berpikir tentang pacar, pasangan gitu teman-teman ya. Dan tanpa disadari itu bisa terbawa ke alam mimpi teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika kita sering berpikir tentang yang namanya kekasih, itu kita itu selalu nanti suatu saat bisa mimpi tentang keadaan dia. Nah itu teman-teman, kita bermimpi mungkin berpegangan tangan di taman kek. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk mimpi itu bisa berpengaruh dari apa yang selalu kita pikirkan. Nah itu teman-teman ya. Nah apa hubungannya dengan mimpi buruk tentang bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Biasanya ini pengalaman saya teman-teman ya, yang selalu saya pikirkan setiap hari itu tentang kematian, seolah-olah kita itu umurnya tidak panjang lagi. Nah itu teman-teman, seolah kita itu hidupnya itu tidak akan lama lagi. Nah itu ya, dan akhirnya itu menjadi stres tersendiri, banyak pikiran, dan akhirnya berpengaruh juga ke alam mimpi teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih suka bermimpi buruk gitu teman-teman ya, tetapi untuk mimpi buruk itu sebetulnya tidak semua orang mengalaminya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tidak selamanya orang tersebut selalu mimpi buruk. Tidak, kadang ada orang lain juga yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada juga yang tidak mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mimpi buruk itu tiap hari teman-teman ya. Jangankan untuk ketemu orang yang sudah meninggal, ketemu sama ada makhluk gitu teman-teman. Wah pokoknya untuk mimpi itu aneh-aneh lah. Nah itu ya namanya bunga tidur gitu teman-teman. Jadi bukan pertanda apa-apa gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kita selalu berpikir tentang hal-hal negatif, mimpi kita juga pasti tentang negatif. Jangan pernah dikait-kaitkan ya. Kalian jangan pernah dikait-kaitkan, waduh ini tuh jangan-jangan pertanda, waduh itu jangan-jangan ciri gitu ya, ciri menjelang kematian. Jangan teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Tetapi kalau misalnya kalian sekarang mengalami hal tersebut, wajar sih menurut saya. Kenapa saya katakan wajar? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, termasuk saya dulu, itu mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat tidak mau sekali teman-teman ya. Wajar menurut saya, tetapi kalian jangan terus kepikiran, biar nanti cemasnya itu hilang. Kalau seandainya kalian terus dipikirin, nanti cemasnya pasti datang lagi. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nah itu hal sepele tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tentang hal-hal sepele yang bisa membuat kita cemas, parno dan sebagainya teman-teman ya. Kemudian ada lagi ya, kayak macam ini nih, hidup kayak ngambang gitu ya. Hidup kayak ngambang gitu teman-teman ya, kayak tidak ada isi hidup kita itu gitu teman-teman ya, kayak macam apa disebut gundah gulana ya, gundah gulana juga gitu teman-teman ya. Pokoknya hidup itu serasa di dalam mimpi gitu teman-teman ya. Dan itu sebetulnya hal sepele teman-teman. Kalau misalnya kalian paham, itu sebetulnya hal sepele. Pak, saya itu sedang hidup ini terasa kayak hidup, cuman kayak nggak merasa hidup gitu teman-teman ya. Kayak hidup di dunia nyata, tetapi kayak macam tidak di dunia nyata. Nah itu teman-teman, itu sebetulnya hal sepele kalau misalnya kalian paham teman-teman. Kalau misalnya kalian mengerti tentang penyebabnya, kalian pasti akan paham teman-teman. Bukan pertanda kalian itu nyawanya sudah diambil sebagian, bukan teman-teman ya. Itu kalian hidup terasa ngambang ya, terasa ngambang, seperti hidup tetapi seperti tidak hidup, seperti hidup di dunia nyata tetapi seperti hidup tidak di dunia nyata. Nah itu teman-teman, itu karena gula darah kalian sedang turun teman-teman, gula darah kalian sedang tidak normal teman-teman ya. Dan gula darah sedang tidak normal atau asupan gizi buat tubuh kita itu sedang tidak normal, itu ada dua penyebabnya. Nah itu teman-teman, yang pertama asupannya kurang seimbang. Jadi kalian kurang makan, tetapi Pak saya makannya udah banyak.
Ya wajar ya kalau seandainya kalian sekarang kurang asupan karena pencernaannya sedang tidak membaik. Dan akhirnya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar kalau misalkan ngambang kalian gitu ya. Nah itu penyebab yang pertama, karena asupannya kurang penuh, asupannya kurang seimbang, kurang terpenuhi lah buat tubuh kalian. Itu yang pertama. Yang kedua bisa karena efek stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Patut kalian ketahui kalau misalnya terlalu banyak pikiran, terlalu stres, banyak pikiran teman-teman ya, itu bisa menguras energi kita dengan cepat teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah makan, kalau seandainya ada stres gitu teman-teman, terlalu banyak pikiran, itu energi kita itu terkuras dengan cepat teman-teman ya. Dan akhirnya keseimbangan tubuh terganggu, kemudian kebutuhan untuk tubuh kita juga terganggu, dan akhirnya seluruh organ tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, termasuk di otak gitu teman-teman, kemudian di keseimbangan tubuh kayak macam melayang, kemudian bisa juga kena seperti kelayangan teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang kalau seandainya kalian sudah tahu itu penyebabnya, kalian juga bisa menanganinya dengan sendiri. Kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, oh itu kalau misalkan kurang dari asupan gizi atau nutrisi gitu teman-teman ya, ya sudah perbanyak saja makannya. Sesimpel itu sih sebetulnya ya. Oh itu karena mungkin stres, terlalu banyak pikiran, berpikir tentang penyakit. Ya sudah, stop tentang penyakit, sensasi dan sebagainya, itu stop teman-teman ya. Jadi cara menyetopnya gimana? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja. Toh kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali ya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita menjadi kurang produktif. Dan itu juga kalau seandainya kalian terlalu merasa-rasa teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak merasa-merasa, kalian mau pergi ke sawah, tinggal pergi teman-teman ya. Tapi pas saya takut mati, berarti itu kalian masih banyak pikirannya, masih banyak ketakutannya. Nah itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mau jalan-jalan, ya tinggal jalan-jalan seandainya gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu kalau misalnya mau jalan-jalan itu takut mati, takut pingsan. Fix berarti kalian mentalnya masih lemah. Nah itu teman-teman ya, patut kalian ketahui untuk asam lambung GERD anestesi psikosomatis, ketika kalian jalan-jalan walaupun dengan jaraknya agak jauh gitu, kalau sudah makan, sudah minum, tidak akan membuat kalian pingsan teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis, harus bisa mencermati ya, harus bisa berpikir secara logika, harus bisa berpikir wajar juga gitu teman-teman ya. Ya kalau seandainya kalian mau berpikir tentang wajar, ya mari berpikir wajar ya. Untuk jalan-jalan, apakah bisa membuat kalian mati? Kan tidak teman-teman ya. Dulu kalian juga jalan-jalan gak apa-apa. Tapi Pak, saya itu sekarang jalan-jalan itu karena takut, itu karena banyak yang tidak nyaman dari tubuh kita itu gitu ya. Dari pikiran kita itu banyak yang tidak nyaman. Justru ada rasa tidak nyaman itu karena kalian terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Nah itu, kalian itu jangan pernah berpikir begini, Pak saya itu banyak pikiran itu karena memang perasaan saya sedang tidak nyaman gitu kan. Jangan pernah berpikir itu. Rasa tidak nyaman yang kalian rasakan itu sebetulnya karena kalian terlalu banyak berpikir. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya di sini dituntut belajar masa bodoh ya. Masa bodoh tentang apapun. Karena tentang asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Mau jalan, jangan terlalu banyak mikir, nanti takut mati di sana. Jangan terlalu berpikir seperti itu. Jalan saja, berpikir wajar saja. Untuk jalan-jalan tidak akan membuat mati, teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman, dengan catatan sudah makan, sudah minum, that's it. Jalan saja gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian paksakan setiap hari, wah ini nih kata Pak Guru nih, kata Pak Abdul Rahman itu katanya untuk jalan-jalan tidak akan membuat mati. Coba saja jalan-jalan, ketika kalian pulang kemudian kalian tidak apa-apa, sadari, mulai dari situ, sadari, oh ternyata memang tidak apa-apa. Lakukan terus teman-teman ya. Kenapa harus dilakukan terus? Karena untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis lebih dominan di mental yang terganggu teman-teman ya. Mental kita itu sedang turun karena ada trauma. Nah trauma itu harus dibetulkan dengan cara apa? Membetulkan lagi mentalnya teman-teman ya. Mental kalian harus mental baja lagi. Nah cara membuat mental kita itu menjadi mental baja lagi, lakukan dengan biasa teman-teman ya. Takut jalan-jalan,
Jalan-jalan saja, biasakan seperti itu ya. Nanti ketika kalian terbiasa dengan jalan-jalan, maka kalian akan bisa, teman-teman ya. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa, dan ketika kalian jalan-jalan sering seperti itu, kemudian mulai terbiasa lagi, tanpa disadari mental kalian akan tumbuh lagi, teman-teman ya. Dan kemudian belajar masa bodohnya semakin tinggi, kemudian cueknya juga semakin tinggi, dan sensasi apapun yang hadir dalam diri kalian, dalam tubuh kalian, itu kalian tidak akan diperhatikan, teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sebetulnya kalau belum sembuh total, itu biasanya setiap harinya itu selalu memperhatikan tentang sensasi yang hadir, teman-teman ya. Ketika mau makan sebetulnya tidak ada sensasi, kita berharap-harap nanti setelah makan biasanya sensasi hadir nih ya. Nah gitu kan ya, setelah makan sensasinya hadir, nanti tidak nyaman. Ketika beres makan akhirnya sensasi itu ditunggu-tunggu gitu, teman-teman ya. Nah ketika datang perubahan baru kalian reaksi. Nah nih ya kan, sensasi hadir ya. Dan ketika sensasi hadir membuat kita nggak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, padahal sebetulnya kalau kalian tidak terlalu banyak berpikir, kalau makan saja. Nah itu teman-teman ya, tanpa kalian merasa-rasa, tanpa kalian berharap-harap, sensasi itu tidak akan hadir, teman-teman ya. Lebih dominan, hampir 80% sensasi hadir itu karena kita selalu berharap-harap, teman-teman ya. Ketika mau jalan-jalan, kita banyak mikir, dan ketika sedang jalan-jalan, kita itu berharap-harap. Nih lagi jalan nih, hadir lagi nggak ya sensasi? Hadir lagi nggak ya sensasi? Tanpa disadari itu sensasi bakalan hadir, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian cuek, ini ketika jalan-jalan, kalian alihkan dengan pemandangan, penglihatan, apalagi kalau misalnya jalan-jalan sama teman, ajak ngobrol, itu sensasi teralihkan, teman-teman, dan untuk berharap-harap tentang sensasi itu tidak ada, teman-teman ya. Dan tahu-taunya ketika kalian pulang, badannya agak keringetan, walaupun keringetan nggak enak gitu, teman-teman ya. Kalian pulang keringetan, kemudian nyaman juga, dan akhirnya disitulah mulai tumbuh semangat, besok mau kemana lagi nih. Itu sepengalaman saya, teman-teman, yang makanya pengalaman saya itu selalu diceritakan sama teman-teman itu, biar teman-teman itu pemikirannya terbuka gitu, teman-teman, biar tidak terlalu berpikir ke hal-hal yang menyudutkan tentang mental kita menjadi turun lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke situ. Nah untuk hal-hal sepele itu sangat banyak sekali, teman-teman ya. Kayak macam sering berdenging gitu, teman-teman ya. Ketika telinga sering berdenging itu ya, kita itu selalu berpikir, waduh ini apalagi, jangan-jangan kanker telinga, gangguan telinga. Bukan, teman-teman ya. Itu telinga berdenging karena bisa dari aliran darah kurang lancar, bisa karena aliran oksigen juga kurang lancar gitu, teman-teman ya. Akhirnya ya untuk pendengaran agak berdenging juga gitu, teman-teman ya. Kalau nggak berdenging agak bergemuruh juga gitu, teman-teman ya. Atau nggak terlalu sensitif juga, bisa ke sana gitu, teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semua sensasi itu sangat banyak sekali, dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Kenapa saya katakan sangat wajar? Karena jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang yang tidak terkena juga, kalau seandainya sering rebahan, sering duduk-duduk, kurang olahraga, itu mendapatkan telinga berdenging juga, agak bergemuruh juga. Kalau misalnya kalian nggak percaya, coba ingat-ingat kejadian dulu. Kalau seandainya kalian terlalu banyak rebahan nih, sering nonton HP tiap hari, kurang olahraga juga, kerjaannya itu cuma tiduran, kemudian duduk-duduk nyaman, nonton TV, dan ketika keluar mau bergerak sedikit saja itu telinga bergemuruh. Nah itu teman-teman ya. Itu, dan kalau sananya Pak, saya itu belum pernah ngalamin kayak gitu, walaupun dulu sebelum terkena gangguan asam lambung juga belum pernah telinga bergemuruh. Coba tanya ke orang lain deh. Nah itu teman-teman, karena kenapa saya harus nanya ke orang lain, nyuruh kalian nanya ke orang lain? Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya itu adalah kejadian biasa, teman-teman, yang sering kita alami sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga kita sering mengalami seperti itu. Cuman dulu belum pernah kita perhatikan, teman-teman ya. Karena dulu itu mentalnya belum terganggu gitu, rasa cueknya itu sangat besar dulu ya, sangat besar sekali. Jadi tidak pernah memperhatikan sensasi apapun gitu, teman-teman ya. Kayak macam sering nonton HP terlalu lama, itu mata kan pasti agak buram gitu ya. Ketika beres nonton HP, ketika kita ngelihat keluar, itu pandangan kita tuh agak buram. Dan dulu juga kita nggak cemas, teman-teman ya. Kita dulu nggak terlalu khawatir gitu, teman-teman. Nah tetapi sekarang kenapa menjadi khawatir? Nah berarti mental kalian sekarang sedang turun, teman-teman ya.
Ketika ada perubahan selalu dipikirkan ini itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika ada sesuatu terjadi dalam diri kalian, tolong pahami saja penyebabnya gitu teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Berpikir wajar saja karena memang wajar sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kayak macam di pikiran, di perasaan, kemudian di badan, semuanya juga serba wajar teman-teman ya. Kita telat makan, kemudian menjadi gemeteran, wajar teman-teman ya, karena tubuh kita itu kekurangan energi, butuh makan, butuh energi, butuh asupan untuk tubuh kita. Kalau seandainya gemeteran, wajar. Pak, saya itu sekarang itu kalau telat makan itu agak lemas. Berbeda ketika dulu, wajar teman-teman, pencernaan kalian belum membaik, ditambah lagi kalian masih stres, masih terlalu banyak pikiran tentang penyakit. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sekarang banyak bergerak sedikit saja menjadi mudah lelah, lemas, letih, lesu teman-teman ya. Nah makanya itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Nah sekarang kalau misalnya kalian ingin membaik, ya makan lagi aja gitu teman-teman ya. Jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit terlalu berat gitu teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya gitu teman-teman, dan saya bisa berbicara seperti ini itu karena memang sekarang saya sudah mulai menyadari, kemudian sudah sembuh total gitu teman-teman. Jadi ya menganggap sepele, memang sepele sih sebetulnya gitu teman-teman. Dan kalian juga nanti kalau ketika sudah sembuh total, kalian bisa tersenyum sendirilah. Oh ternyata iya ya, dulu itu kok saya lebay banget gitu teman-teman ya. Nah itu gitu teman-teman. Tetapi sebelum membaik dikatakan lebay itu pasti marah teman-teman ya. Dulu juga saya begitulah. Jadi ketika ada keluarga datang ke rumah, ayo dong, itu saya memikul tangga kalau nggak salah dulu itu, disuruh mikul tangga, ayo bantuin. Nah saya dulu paham ya bahwa untuk asam lambung dan ascites psikosomatis itu harus banyak bergerak. Dan ketika mudah lelah, mudah capek itu saya bilang, udah bantu-bantunya saya bilang itu, ini saya capek nih, lebay lu. Dan itu mendengarkan kata-kata lebay itu pengen rasa itu nonjok gitu teman-teman, pengen rasanya itu menjambak gitu teman-teman ya, karena ya dia itu nggak ngerti tentang keadaan kita teman-teman. Nah tetapi justru kalian harus bisa menyadari bahwa ternyata kejadian-kejadian yang sekarang kalian alami itu adalah kejadian-kejadian rumahan teman-teman ya. Dan kalau orang lain menganggap lebay itu wajar teman-teman ya, ya karena memang wajar ya. Nah itu karena ya kita itu sekarang itu hal sepele saja terlalu dibesar-besarkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi kalian itu harus bisa menyadari ya, harus bisa menyadari, oh iya ya, ternyata itu sekarang itu kejadian-kejadian ini itu adalah kejadian-kejadian rumahan gitu teman-teman ya. Ketika kalian sudah menyadarinya, nanti kalian juga bisa memperbaikinya. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan. Semoga saja videonya itu bisa menjadi wawasan, kemudian bisa menjadi patokan buat kalian untuk memperbaiki kehidupan kalian, memperbaiki mental kalian, memperbaiki mood kalian, memperbaiki kebahagiaan kalian, memperbaiki mindset kalian teman-teman ya. Semoga saja bisa ke sana gitu teman-teman ya. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah saat sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah mohon maaf teman-teman ya, sebelum saya akhiri, mungkin videonya di kali ini itu agak berisik juga karena memang sekarang itu saya sedang duduk beristirahat di pinggir kali dan itu suara airnya itu terdengar sekali teman-teman, mohon maaf sekali. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, di channel Abdul Rohman, tolong bantu subscribe juga channel Asian Village gitu teman-teman, karena Asian Village itu channel saya juga gitu teman-teman. Tetapi kalau di Abdul Rohman itu tentang asam lambung, kalau seandainya di Asian Village itu tentang kehidupan sehari-hari, tentang ya pergerakan saya lah setiap hari gitu teman-teman, kayak macam jalan-jalan ke tempat seperti ini, kemudian mancing, kemudian kemarin juga kan mancing sama Jalepa gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Abdul Rohman dan atau yang sudah bergabung juga, kalau seandainya belum subscribe channelnya Asian Village, mohon bantuannya ya, saling mendukung gitu teman-teman ya. Dukung saya juga di Asian Village biar channelnya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya channelnya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri teman-teman ya. Kemudian bisa menambah mood juga buat saya gitu teman-teman, biar tidak apa ya, ya biar banyak kegiatan lah gitu teman-teman. Karena untuk
orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kegiatan itu sangat penting sekali walaupun sudah sembuh total gitu teman-teman, kayak macam saya sudah sembuh total, tetapi untuk beraktivitas itu sangat penting sekali biar tidak kambuh lagi. Saya tidak mau kambuh untuk ketiga kalinya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, cerianya, bahagianya, pokoknya tentang kehidupan yang berwarna yang kalian itu yang dulu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian itu yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, tetap kuat, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Oh ya, untuk video ASEAN Village nanti channelnya atau linknya saya tulis di video, di deskripsi video ini teman-teman ya. Tolong klik, kemudian komen, subscribe juga teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.